seperti inilah uapnya ya. Hai Alji, ladies and gentlemen, welcome back to my channel Bunda Carol. Oke, nyambung dari video aku sebelumnya, waktu aku tuh lagi sesak-sesak banget, dan setelah pertolongan pertama pakai oksigen, akhirnya aku nyerah juga tuh, pergi ke dokter. Dan akhirnya di dokter aku tuh dikasih resep untuk menggunakan nebulizer. Nah, ada yang tahu nggak nebulizer itu apa? Nih, aku kasih tahu ya. Nah, ini dia alat nebulizer. Nebulizer itu sebenarnya alat yang merubah obat cair menjadi uap. Nah, nanti uap itu yang kita akan hirup. Nah, sekarang kita lihat ya gimana tutorial penggunaan nebulizer. Tapi sebelumnya, aku mau kasih tahu dulu nih, apa aja sih part atau bagian-bagian dari nebulizer itu sendiri. Nah, nanti kalau kalian mau punya di rumah, mau yang mana itu terserah kalian aja sesuai dengan kebutuhan. Ini dia bagian-bagian dari nebulizer. Jadi ini adalah alat kompresornya, selangnya, masker, alat untuk menampung cairan obatnya. Kemudian di setiap nebulizer itu selalu ada filter ya. Kalau di sini filternya kayak gini. Nah, ini filter, ini bisa kita cuci dan bisa kita pakai lagi. Atau biasanya kalau kita baru beli, itu mereka kasih cadangannya. Nah, untuk yang di sini, filternya tuh ada di sini. Filternya ada di depan. Nah, seperti ini. Ini masih bersih ya. Kalau seperti yang tadi tuh udah kotor, itu harus udah kita cuci dan kita ganti. Sekarang yuk kita masuk ke tutorialnya. Pertama, kita pasang dulu selang ini, kita sambungkan ke kompresornya. Nah, kalau sudah, kita masukkan obatnya. Nah, untuk yang pertolongan pertama, kalau seandainya kalian gak punya resep dokter, kalian boleh deh di rumah siapin aja nih yang namanya NaCl 3%. Nah, ini tuh lumayan membantu karena isinya sebenarnya garam ya. Jadi, ini bisa membantu untuk mengurangi dahak yang kental. Kita tuangkan di sini. Ini tuh ada batasnya ya. Ada yang 4 mili atau 6 mili. Nanti tergantung kebutuhan apakah kita mau pakai selama 15 menit atau 20 menit. Nah, ini kita tinggal tuangin aja kayak gini. Nah, seperti ini ya. Ini aku bikin di 6 mili. Ini alat ini juga kita bisa beli di toko alat kesehatan ya. Ini namanya penyambung cairan. Oke, setelah itu baru kita tutup dan kita nyalakan dulu alatnya untuk memastikan alatnya itu berfungsi. Nah, seperti inilah uapnya ya. Posisi kita pada saat menggunakan nebulizer sebaiknya adalah posisi duduk agar cairan di sini nggak tumpah. Agar supaya pengobatannya itu efektif ataupun cairan uap yang kita hirup itu betul-betul masuk ke dalam paru-paru kita harus gunakan teknik bernafas efektif, yaitu tarik nafas panjang dalam-dalam melalui hidung, lalu kita keluarkan perlahan dari mulut, dan begitu seterusnya. Jadi kita atur nafas kita seperti itu ya guys. Kapan waktu yang tepat menggunakan nebulizer? Waktu yang tepat menggunakan nebulizer adalah pada saat pertama kita mulai merasakan gejala seperti batuk tetapi tertahan atau phlegm, dahak yang sulit dikeluarkan. Yang kedua, kalau kita merasa mulai timbul gejala seperti sesak nafas atau berdasarkan anjuran dokter. Lalu berapa lama kita menggunakan nebulizer?
Biasanya menggunakan nebulizer itu kisaran 15-20 menit dan akan kita ulang sekitar 6 jam atau kapan kita perlukan pada saat kita merasa sesak nafas. Atau sesuai dengan anjuran order dokter juga, kalau itu ada obatnya. Nah, supaya alat nebulizer kita nggak cepat rusak, yuk kita rawat sama-sama alatnya. Gimana caranya? Yang penting adalah mesin kompresor ini jangan kemasukan air. Jadi pada saat kita menggunakan nebulizer, pastikan cairannya tidak masuk ke dalam selang sini. Nah, kemudian seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali, kita boleh cuci dengan menggunakan sabun, mulai dari alat penampungannya sampai dengan maskernya. Nah, sampai di situ. Nah, itu dia review tentang alat nebulizer. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa ya, masih banyak lagi video-video tentang review alat, tips kesehatan, dan juga healthy life, dan lain sebagainya yang kalian perlu tahu. So, stay tune aja terus ya. Ikutin video dari Bunda Carol. Bye-bye.